maka Dajjal sudah muncul. Maka syarat kita selamat daripada Dajjal, kaki tangan Dajjal sudah bermunculan datang. Itu hadir saat ini dan disebutkan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Dulu belum ada, sekarang ada. Hati-hati dengan orang-orang ini, hati-hati. Dajjaluna kadzdzabun, para Dajjal pendusta, para Dajjal pendusta. Dan kalaupun Dajjal datang, Anda akan selamat dari fitnah Dajjal. Kamu dengar Dajjal sudah keluar, segeralah hijrah, larilah ke Mekah atau ke Madinah. Jika tidak mampu, ada 5 langkah lain yang diperintahkan Nabi agar selamat dari Dajjal laknatullah alaih. Pas itu Dajjal teko, ini cari Kanjeng Nabi itu dawuh Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kue gelem minumane Dajjal, gelem rotine Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, nek dikatakan swarga adalah. Jadi Dajjal itu nggawa neraka mek swarga. Sebab piye carane karena sak takok. Bila dia kata hak, maka itu batil. Bila dia kata batil, maka itu hak. Itu ciri sifat daripada Dajjal. Dia tunjuk langit ya sama imtiri, turun hujan. Dia tunjuk bumi ya ardi umbuti, tumbuh tanaman. Dia tunjuk mayat ya mayat mayat hidup. Orang sangka ini mukjizat, padahal ini adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Maka jangan terpukau menengok dia berjalan di atas air. La taghtar, jangan kau terpukau tertipu. Idza ra'aitar rajul, bila kau tampak ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, kerana syaitan pun mampu melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamahnya di jalan Allah. Pandanglah pada istiqamahnya salat berjamaah. Kerana sekarang sudah banyak Dajjal yang asli belum muncul, tapi cucu cicit Dajjal, kaki tangan Dajjal sudah bermunculan datang. Dia kata ini LGBT baik, dia bagi Nobel LGBT, dia bagi penghargaan LGBT, dia iklankan merata-rata tempat. Maka Dajjal sudah muncul. Maka syarat kita selamat daripada Dajjal lakukan 3. Yang pertama, baca surah Al-Kahfi malam Jumaat, pagi Jumaat, petang Jumaat. Baca awal surah Al-Kahfi 10 ayat bila mampu hafazkan anak-anak kita. Yang ketiga, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Allah tolong kita insyaallah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah berjanji yansurkum innaka la tughliful mi'ad. Jangan takut pada Dajjal, tapi takutlah pada tak adanya pertolongan Allah. Jangan takut pada setan, tapi takutlah tak adanya istiqamah dari Allah. Minta tolong pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Minta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berjanji, Allah tak pernah ingkar janji. Kamu dengar Dajjal sudah keluar, segeralah hijrah, larilah ke Mekah atau ke Madinah. Jika tidak mampu, ada 5 langkah lain yang diperintahkan Nabi agar selamat dari Dajjal laknatullah alaih. Semua kemampuan yang jahat di bumi ini ada pada dia. Seluruh jin dan syaitan berkhidmat dan melayaninya, menjadi pengikutnya. Coba bayangkan, dukun mana di bumi ini yang sanggup menaklukkan seluruh jin dan setan? Sementara Dajjal dengan sukarela dan senang hati, seluruh jin dan setan berkhidmat kepadanya. Dalam rangka, ya awas ya, di fase keempat ini adalah fase di mana setan jin dan setan manusia bersatu memperbanyak calon penghuni neraka. Di fase keempat ini, makanya ketika Dajjal muncul, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak bumi ini Allah ciptakan, sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Wallahi, kata Nabi, kalau saya hidup, saya yang akan membela kamu paling di depan. Tapi jika saya sudah tidak ada, setiap kamu harus bela dan jaga dirinya masing-masing. Yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Pantas kalau Nabi memperingatkan umatnya berulang-ulang, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal, berlindunglah dari Dajjal.
Seluruh dukun satu bumi, seluruh ahli-ahli sihir satu bumi akan sujud menyembah Dajjal. Dengan sihirnya, Dajjal menunjuk ke arah langit. Maka dalam pandangan mata manusia, awan berkumpul berarak dari mana-mana, padahal sudah sekian tahun awan tidak ada di langit. Lalu menurunkan air hujan, padahal hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Dengan telunjuknya, Dajjal menunjuk ke arah tanah yang gersang dan tandus, maka tanah itu seperti memperlihatkan rumput-rumput hijau pun muncul, air sungai mengalir. Dengan sihirnya Dajjal, dia menunjuk ke arah kuburan yang ada, maka seluruh yang pernah mati dan ada di kuburan itu bangkit, hidup dalam keadaan utuh, manusia yang utuh seperti masih hidup dulu, dan langsung berjumpa sang ayah dengan anak, anakku, mak dengan anak, anakku, suami dengan istri, istriku, padahal mereka sudah mati. Ternyata terbongkar rahasianya. Rasul mengatakan itu seluruhnya bukanlah orang yang sudah mati, tapi jin-jin dan setan-setan yang menjelma menjadi orang yang dulu pernah hidup, agar menipu orang-orang yang masih hidup ini. Lalu mereka berkata, inilah Tuhan kita yang telah menghidupkan kami kembali. Akhirnya manusia sujud kepadanya. Sungguh sangat dahsyat, Pak. Orang-orang lemah iman, minim amal soleh, dia akan tertipu. Ingat sekali lagi, siapa yang beriman dengan Dajjal, dia tidak akan pernah beriman kepada Allah sampai dia mati. Dia akan menjadi ahli neraka kekal di dalam. Adapun masalah Dajjal, Dajjal akan datang, tidak usah anda tunggu-tunggu, nanti datang. Seperti hanya Imam Mahdi akan datang, tidak usah ditunggu-tunggu. Orang keliling ke dunia mencari Imam Mahdi. Sudahlah, anda tidak usah nunggu-nunggu Imam Mahdi, tidak usah nunggu Dajjal. Yang penting anda persiapkan benar menjalankan syariat Nabi. Kalau Imam Mahdi datang, nanti anda pasti jadi pasukannya. Dan kalaupun Dajjal datang, anda akan selamat dari fitnah Dajjal nih. Gak usah dipikirin tentang datangnya Dajjal, tentang memang fitnah Dajjal akan datang nanti. Itu kan termasuk tanda-tanda kiamah kubra, tanda Dajjal keluar dan seterusnya. Oh, Dajjal itu serem, mengerikan. Tapi kalau anda ahli iman, tahu, anda ngerti, oh orang kok ngaku Tuhan, benerin matanya aja nggak bisa ngaku Tuhan. Itu aja sederhana, matanya satu. Makanya hanya orang bodoh yang percaya di Tuhan. Tuhan, oh dia bisa menghidupkan, ada orang hamil langsung lahir, orang mati hidup lagi, ngaku Tuhan. Ada orang percaya Dajjal, Tuhan, Tuhan. Anda yang beriman mikir cerdas, kok goblok bener kamu itu, matamu aja sebelah ngaku Tuhan, tuh miring matanya. Nah ini ahli iman. Jadi Dajjal akan datang dan ahli iman akan aman dari fitnah Dajjal. Adapun fitnah terus, dan Nabi sudah menyebutkan setiap akhir zaman semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Pas itu Dajjal teko, ini cari kanjeng Nabi itu, dawuh Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kue gelem minumane Dajjal, gelem rotine Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, dan dikatakan swarga adalah. Jadi Dajjal itu gawa neraka mbek swarga. Sebab piye carane karena sak takok. Wong nang takok. Lah kowe Dajjal tapi kok takok. Kecuali ke putune takok. Lah carane gawa piye? Lho kuwi putune tapi kok tertarik bakas apa? Dajjal. Ketoke kok kangen men takok. Wes akhire sahabat do nangis kan. Nabi ku ya rileks, tenang ae. Nak Dajjal teko, iki dawuh Nabi kula apal hadise. Nak Dajjal teko kok aku isih urip, aku isih sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan Dajjal. Kowe tenang ae. Iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang ae. Nak Dajjal teko, aku isih sugeng, tak aku sing lawan. Kowe kan gak level wis. Nah aku wis gak ono fawau khalifati angkum. Allah engko sing ngurusi Dajjal. Ono sahabat kok nguri, ora bedu sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon dineku. Kalau tak mangan rotine Dajjal, gue tak obe, tapi aku tetap iman. Bariku tak bodoni. Wong Dajjal mawon, maksudnya wong Dajjal mawon. Modoni Dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nabi udah dicerita kiamat wis dahsyat ngono. Gara-gara selingan mau. Jadi sudi Nabi. Ingat, ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada Dajjal saja. Kalau Al-Masih Ad-Dajjal itu makhluknya, makhluk penanda dunia berakhir. Ya, nanti lain waktu kalau mau dibahas ya. Tapi kalau Dajjal saja, jamaknya Dajjalun, itu artinya makhluk yang punya sebagian dari sifat Dajjal, bukan Dajjal aslinya. Baik, kalau Dajjal itu pintar atau bodoh? Tahu dari mana? Pernah lihat? Tahu dari sifatnya. Dia bisa nipu orang.
Kalau Masya Allah, kalau nggak bisa nipu, mustahil kalau bodoh. Dan nipunya itu bukan nipu biasa. Maaf ya, nunjuk ke langit begini, hujan, turun hujan. Ke taman menunjuk, mati, mati dia. Jadi fitnahnya luar biasa. Jadi kalau antum sama yang penipu kecil aja belum bisa bertahan, bagaimana ketika Dajjal muncul yang sebenarnya? Handphone ya, handphone. Spidol. Itu masih kecil. Yang kecil aja 10.000 orang bisa tertipu, apalagi Dajjal sungguhan yang muncul. Nah ini kata Nabi, hati-hati lihat kalimatnya. Dajjaluna kadzabun, orang-orang pintar yang berdusta. Dan dustanya bukan dusta biasa. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan berbicara pada Anda tentang agama. Jadi dustanya masalah agama. Yang jangankan Anda, orang tua Anda pun belum pernah dengar, orang dulu pun kalau dengar bisa kaget. Bisa kaget. Ya. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jadi kita harus bertoleransi, silahkan ya mengakui semuanya sama ya, dan silahkan boleh. Sekarang kita coba lihat yang di tempat ibadah lain, Masya Allah. Itu jangankan kita ya, orang jahiliyah pun sebodoh-bodohnya kalau dengar itu bisa kaget Pak. Bisa kaget. Sebab mereka ketika datang pada Rasulullah sampai turun Al-Kafirun, sampai turun Quran surah ke-17 ayat 73 sampai 75, posisi paling kanan sebelah bawah, itu mereka mengatakan, ya Muhammad, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita bermusuhan. Kita gantian aja, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka masih sadar mengatakan kita memang beda. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Ada orang pintar di zaman sekarang mengatakan semua agama sama. Itu kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget itu. Silahkan cek, yang bilang begitu orang bodoh atau orang pintar? Orang pintar. Kalau orang bodoh bilang kita tinggalkan, ini pintar Pak. Gelarnya banyak. S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin tuh. Banyak yang begitu, itu bahaya. Itu bahaya. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum. Kamu mesti waspada, itu orang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bahkan di antara mereka kata Al-Quran, itu kata-katanya begitu memukau. Retorikanya cantik, kalimatnya menarik. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sebagian manusia ada yang kalau bicara urusan dunia kata-katanya begitu menarik, kalimatnya cantik, logikanya seakan-akan benar padahal itu penipuan yang sangat dahsyat. Itu musuh paling bahaya. Kadang-kadang dia membawa nama Allah, wa yashhadullahu 'ala ma fi qalbihi. Ngambil ayat Quran dia potong-potong, dia sampaikan ini maknanya begini, bahaya. Bahkan sebagian mereka mengatakan dengan kalimat yang luar biasa. Maaf ya, saya katakan pada Anda sekarang, tolong catat ini ya. Liberalisme, pluralisme itu lebih berbahaya daripada kemusyrikan. Orang musyrik syirik untuk dirinya, dia bisa bertobat. Tapi liberalisme dan pluralisme bisa menghambat orang dapat hidayah. Non-muslim mau masuk Islam, begitu bertanya pada orang ini, ngapain semua agama itu sama? Memang fitrah kamu begini, menuju pada Tuhan yang sama. Allahu Akbar. Ada orang kena penyakit homoseksual, lesbian, yang bahkan tidak pernah diderita oleh hewan. Silahkan cek, pernah dengar kambing homo? Sapi lesbi? Nggak ada. Tapi manusia yang punya akal bisa mengalami itu. Kemudian tiba-tiba ada orang mau tobat, dia sadar saya salah, dia mau berobat. Begitu mau berobat dia katakan, memang fitrah kamu itu diciptakan sebagai seorang homo, nggak apa-apa. Di orang ini larut dalam maksiat, akhirnya itu bahaya besar. Harus jangan pernah hadir di majlis seperti ini. Bahasa Qurannya turun Quran surah keempat ayat 140. Saya tutup. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzau biha. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, kalau anda mendengar ayat Allah disimpangkan atau minimal diolok-olok, fala taq'udu ma'hum, jangan sertai majlisnya, jangan baca bukunya, jangan lihat tayangannya. Cukup, tapi juga jangan cela orang itu. Gak ada aturan mencela. Lihat, kalimatnya indah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, cukup tinggalkan orang itu, isolasi dia, jauhi, supaya dia sadar bahwa dia telah menyimpang. Dengan itu dia tobat kembali, indah. Innakum idzam mithluhum, kalau diikuti lama-lama nanti kalian seperti mereka, nggak sholat juga. Pada aneh lama-lama itu. Ya kalau sudah begitu, maka akan dikumpulkan dengan orang kafir di neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memberikan rahmat pada kehidupan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid, mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa mempertahankan itu dengan jihad kebaikan selama hidup kita.